Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang MSDS dan pitogram. MSDS atau Material Safety Data Sheet atau dalam SK Menteri Perindustrian dinamakan Lembar Data Keselamatan Bahan. MSDS terdiri dari 16 bagian yang harus diisi oleh produsen atau supplier sebagai informasi penting terkait bahan kimia yang digunakan pada suatu produk. Pada bagian pertama, berisi tentang identifikasi bahan dan perusahaan. Nah, kalau identifikasi bahan, itu ada seperti nama produk, sinonim, nomor CAS, kode HS, kode produk, dan merek. Untuk nama produk di sini saya menggunakan contoh yaitu sodium hidroksida. Oke, lanjut pada perusahaan. Kalau perusahaan seperti nama perusahaan, contohnya PT Smart Lab Indonesia, alamat, website, email, informasi lainnya, dan telepon darurat yang dapat dihubungi dari teman-teman. Lanjut pada bagian yang kedua, yaitu berisi tentang identifikasi berbahaya, yang dimana sodium hidroksida ini simbol bahayanya yaitu korosif, yang dimana korosif terhadap logam maupun kulit. Kalau terkena kulit itu akan menyebabkan kulit terbakar yang sangat parah dan kerusakan parah ya. Untuk tindakan pencegahan menggunakan sarung tangan, kacamata, pelindung wajah. Lanjut pada bagian yang ketiga, yang dimana berisi tentang komposisi dan informasi bahan, yang hampir sama dengan bagian yang pertama, yang dimana di sini ada nomor sinonim, rumus kimia, berat molekul, nomor CAS, dan yang beda di sini ada campuran. Jadi campuran apa yang ada di dalamnya. Oke. Nah, teman-teman, lanjut ke bagian 4. Nah, ini yang penting nih, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau disebut biasanya P3K. Nah, kalau dalam MSDS itu berisi tentang penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama. Secara umum misalnya pemberian pertolongan pertama yang harusnya melindungi diri kita dulu ya, sebelum melindungi orang lain. Misalnya nih, kalau terhirup, hirup udara segar. Jika hirup udara segar ya, kayak cari ruangan yang banyak udaranya. Nah, jika nafas terhenti, berikan nafas buatan melalui mulut ke mulut atau semacam mekanik. Berikan masker oksigen jika mungkin, segera hubungi dokter ya, jika tidak tertolong lagi gitu loh. Terus ada juga nih kumpulan gejala atau efek terpenting baik akut maupun tertunda. Misalnya 5. Oke, kalau bagian 5 itu berisi tentang tindakan penanggulangan kebakaran, yang dimana berisi tentang media pemadaman api itu sendiri, bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran, seperti banyak ya simbol-simbol kimia yang dimana ada bahan itu mudah terbakar, mudah meledak, ataupun juga oksidasi, beracun. Jadi itu harus ada penanggulangan khusus gitu. Terus saran bagi petugas pemadam kebakaran yaitu mungkin menggunakan perlindungan khusus karena bahan kimia itu berbahaya ya teman-teman. Pada bagian ke-6 ada tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran, yang di sini berisi tentang langkah-langkah pencegahan diri, tindakan pencegahan lingkungan, metode dan bahan untuk menyimpan dan pembersihan, dan yang terakhir ada rujukan ke bagian lainnya. Kalau rujukan ke bagian lainnya gini, maksudnya gini ya teman-teman, bahan kimia itu kan ada limbahnya gitu. Limbah kimia itu tidak boleh dibuang sembarang, harus diproses lagi supaya tidak berbahaya baru boleh dibuang. Nah itu kayak gitu ya.
Lanjut di bagian ke-8. Bagian ke-8 itu berisi tentang pengendalian dan perlindungan diri. Untuk pengendaliannya, di sini saya kan menggunakan sodium hidroksida yang dimana KTD-nya atau kadar tertingginya yaitu 2 mg per meter. Untuk perlindungan diri, seperti pengendalian teknik yang sesuai, tindakan perlindungan individual dan perlindungan mata atau wajah, dan juga perlindungan kulit, perlindungan lainnya, perlindungan pernapasan dan kontak eksposur lingkungan. Jangan membuang ke saluran pembuangan, itu tidak boleh. Bagian ke-9 berisi tentang sifat-sifat fisika dan kimia, yang dimana berisi informasi sifat fisika dan kimia dan data lainnya. Kita masuk pada bagian ke-10, teman-teman, yang sini berisi tentang reaktivitas dan stabilitas. Dan bagian-bagiannya ada reaktivitas, stabilitas kimia, reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik atau khusus, kondisi yang harus dihindari, mungkin nggak boleh lembab, nggak boleh panas, nggak boleh dingin, kayak gitu contohnya. Yaitu ada juga bahan yang harus dihindari, mungkin apa gitu bahannya. Kalau sodium hidroksida sendiri itu harus dihindari, yaitu aluminium, beras, logam, campuran logam, dan seng ataupun timah. Terus produk berbahaya hasil penguraian. Pada bagian ke-11 berisi tentang informasi toksikologi. Nah, jadi di situ ya berisi tentang informasi tentang efek toksikologinya. Pada bagian 12 berisi tentang informasi ekologi. Jadi di sini ada berisi toksisitas, seperti hal-hal itu beracun pada apa gitu. Terus presentasi dan penguraian oleh lingkungan, dia bisa menyerap atau tidak, daya hancurnya secara biologis. Terus ada potensi bioakumulasi, terus ada mobilitas dalam tanah, dan juga ada hasil dan asaman BPT dan VPVB. Bagian ke-13 berisi tentang cara pembuangan limbah hasil produksi, dan bagian ke-14 berisi tentang informasi transportasi yang digunakan dalam pengangkutan. Pada bagian ke-15 berisi tentang peraturan perundang-undangan, seperti regulasi tentang lingkungan, kesehatan, dan keamanan untuk produk tersebut, dan asesmen keselamatan kimianya. Nah, bagian 16 nih, bagian terakhir berisi tentang informasi lainnya, seperti nasihat pelatihan, nasihat Fire Protection Association, ya pokoknya kayak gitulah. Pokoknya berisi informasi lebih lanjut. Saat ini sudah banyak bahan kimia yang beredar dan digunakan oleh masyarakat, namun beberapa di antaranya mengandung bahan kimia berbahaya. Maka dari itu, setiap bahan kimia memiliki simbol dan gambar tertentu. Dan pada piktogram kimia, ada 10 simbol bahan kimia. Yang pertama, eksplosif atau mudah meledak. Eksplosif merujuk pada bahan kimia yang mudah meledak ketika tersulut api kecil atau ketika terkena panas. Bahkan, gesekan juga dapat membuat bahan ini meledak. Pencegahan, hindari dari benturan, tabrakan, guncangan, gesekan, percikan api yang panas. Contoh, timbal, azina, barium asida, onida, nitro, nitroso, diaso, amina tersubstitusi halogen, peroksida, TNT, amonium nitrat, merkuri fulminat, dan dinitrofenolat. Selanjutnya ada flammable atau mudah terbakar. Simbol mudah terbakar ditandai dengan gambar berupa api yang berkobar dalam balutan warna hitam dan putih. Simbol ini merujuk pada bahan kimia yang mudah terbakar dan akan langsung bereaksi dengan hanya kontak singkat dari sumber pemicunya. Contoh bahan kimia mudah menyala adalah aseton, alkohol, bensin, dan solar. Bahaya mudah terbakar masih dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu zat yang sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila terkena uap air atau air, contohnya litium aluminium hidrida. Cairan mudah terbakar, titik nyalanya 210 Celcius sampai 550 Celcius, contoh aseton, benzene, diatil eter,
keamanan, jauhi dari sumber api atau loncatan bunga api. Zat terbakar langsung, contohnya aluminium, alkil, fosfor. Keamanan, hindari kontak bahan dengan udara. Gas amat mudah terbakar, titik nyala kurang dari 210 Celcius, contohnya butana, propana. Keamanan, hindari kontak bahan dengan udara dan sumber api. Selanjutnya ada oxidizer atau oksidasi. Simbol ini menuju pada warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah dan bola api berwarna hitam yang menyala. Simbol ini merujuk pada bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi atau oxidizing. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Arti dari simbol ini yaitu mampu menyebabkan api, mampu menyebabkan ledakan atau kebakaran. Contoh unsur golongan halogen seperti klor, fluor, hidrogen peroksida, nitrat, hidrogen peroksida, dan kalium perkolat. Pencegahan, hindarilah panas, reduktor, serta bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Selanjutnya, gas bertekanan atau persuasif gas. Simbol gas bertekanan ditandai dengan gambar berupa tabung gas berwarna hitam. Simbol ini menandakan suatu bahan kimia mengandung gas bertekanan tinggi seperti amonia atau nitrogen cair. Simbol ini menunjukkan bahwa adanya gas disimpan di bawah tekanan. Contoh bahan kimia gas bertekanan adalah nitrogen cair. Selanjutnya ada korosif. Simbol ini merujuk pada bahan kimia yang dapat merusak jaringan hidup saat terjadi kontak. Simbol korosif ditandai dengan dua gambar yang ditetesi oleh cairan korosif, yakni pada benda dan tangan manusia. Simbol ini menunjukkan suatu bahan kimia yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk B3 yang bersifat basa. Contoh bahan kimia korosif adalah bromin, asam sulfat, hidrogen peroksida, dan natrium hidroksida. Selanjutnya ada beracun atau toksik. Simbol beracun ditandai dengan gambar tulang bersilang dan bertengkorak manusia. Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di samping bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut, ia juga bisa beracuni lewat proses pernafasan atau melalui kontak dengan kulit. Contoh arsen triklorida, merkuri klorida, timbal, dan dioksin. Selanjutnya ada iritan atau iritasi. Simbol iritasi ditandai dengan gambar tanda seru berwarna hitam. Simbol ini ditunjukkan untuk bahan kimia yang memiliki berbagai karakteristik sebagai berikut: padatan maupun cairan yang tidak terjadi kontak secara langsung dan terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Toksisitas sistematik pada organ terspesifik karena paparan tunggal dapat menyebabkan iritasi pernafasan, mengantuk, atau pusing. Sensitasi pada kulit yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit atau kerusakan parah pada mata dan dapat menyebabkan iritasi serius. Contoh bahan kimia pengistasi adalah asam kuat, halogen, amonia, sulfur, dioksida, nitrogen dioksida, dan formaldehida. Health hazard atau bahaya kesehatan serius. Simbol ini menggambarkan seorang manusia mengalami gangguan kesehatan cukup serius pada fungsi organ jantung dan paru-paru. Sesuai dengan gambar, simbol tersebut menjelaskan bahwa betapa berbahayanya bahan kimia jika terpapar oleh manusia yang bisa menimbulkan efek buruk dalam hitungan jangka pendek hingga jangka panjang. Contoh bahan kimia berbahaya bagi kesehatan adalah formaldehida, merkuri, timbal, dan benzene.
Selanjutnya ada berbahaya bagi lingkungan. Simbol berbahaya bagi lingkungan ditandai dengan gambar pohon dan lingkungan di sekitarnya berwarna hitam, lalu terdapat seekor ikan berwarna putih yang seolah-olah sudah mati karena tercemar bahan kimia. Simbol ini menunjukkan sebuah bahan kimia dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Bahan kimia tersebut dapat merusak dan menyebabkan kematian pada makhluk hidup lainnya. Contohnya ada karbon teraklorida. Pencegahan tidak boleh dibuang ke tanaman maupun perairan, dibuang pada tempat tertentu atau pengolahan limbah beracun. Selanjutnya ada berbahaya atau harmful, yang simbol berbahaya ini ditandai dengan gambar berupa silang berwarna hitam. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan bahan kimia meliputi padat, cair ataupun gas yang bila terjadi kontak atau melalui inhalasi dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai pada tingkat tertentu. Bahan kimia tersebut menimbulkan efek buruk pada tenaga kerja, instalasi maupun lingkungan.